Sobat Sehat Citra Arafik, ketemu lagi bersama kita hari ini di acara Podcast Kesehatan Citra Arafik bersama saya Nela dan dokter spesialis bedah Dr. Edi Burhan, spesialis bedah. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir hari ini dan akan memberikan sharing-sharing ilmunya tentang seputar bedah ya dok ya. Baik dokter, sekarang dok, ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penting dalam pemulihan pasca operasi dan tips untuk mempercepat proses penyembuhan dok. Ya baik dok, kita mulai saja ya dok dengan pertanyaannya. Apa langkah pertama yang seharusnya dilakukan seseorang setelah melakukan operasi dok? Biasanya kalau dia pasien setelah operasi, yang penting pasien itu tahu apa yang telah dilakukan terhadap dia. Contoh misalnya kayak pasien ulkus atau pasien operasi tersebut. Kalau biasanya kalau pasien yang sifatnya infeksi itu perlu perawatan yang lebih lebih teratur. Jadi misalnya contoh pasien ulkus. Kalau pasien ulkus itu ke ketepatan atau misalnya pasien itu harus rutin membersihkan lukanya. Baik. Biasanya kalau untuk ulkus pemeriksaannya kebersihan luka itu perlu diganti 2 kali sehari. 2 kali sehari. Terus satu lagi dia juga harus tahu menjaga kondisi dia. Kalau pasien ulkus itu kan disertai dengan sakit gula DM, dia harus bisa melakukan standar gulanya itu di bawah normal. Itu biasanya di bawah 200. Terus satu lagi dia juga harus bisa meningkatkan daya tahan tubuh dia. Daya tahan tubuh itu biasanya kalau untuk pasien-pasien perawatan luka biasanya dengan makanan yang tinggi protein, tinggi protein, atau kalau enggak biasanya kita kasih dengan albumin atau misalnya dengan makanan ikan seperti ikan gabus. Nah, itu satu lagi tuh yang paling penting sekali adalah keyakinan untuk sembuh. Keyakinan untuk sembuh ya dok ya, karena harus ada sugesti supaya kita sembuh gitu ya dok ya. Baik dokter, bagaimana kita memastikan bahwa perawatan luka ini sudah benar nih dok, sudah tepat gitu dok? Ya, biasanya kalau kita sebagai seorang dokter, kita biasanya setiap pasien datang kontrol, kita udah bisa memperkirakan. Misalnya kita lakukan operasi misalnya hari ini, seminggu lagi kita bisa mengharapkan kondisi lukanya akan seperti ini. Baik. Biasanya ada bukan grading nama istilahnya. Diharapkan minggu depan misalnya kayak ulkus, minggu depan diharapkan dia tidak ada terdapat lagi nanah, sudah bersih lah, udah tinggal tumbuh dagingnya atau penutupan lukanya, itu biasa kita udah tahu. Baik dokter, mungkin dok setelah operasi ini biasanya kan pasien bertanya-tanya berapa lama pasien ini tidak boleh melakukan aktivitas yang berat gitu dok? Kalau saya malah lebih sering setiap pasien operasi, saya lebih cenderung pasien itu mobilisasi semakin cepat. Baik. Jadi karena memang istilahnya salah satu proses penyembuhan itu didukung dengan mobilisasi yang dini. Jadi semakin cepat dia mobilisasi, biasanya contoh kayak luka itu kalau misalnya dia malas bergerak, malah nanti nanahnya nggak bersih. Tapi kalau misalnya dia lukanya itu andaikan dia mobilisasinya banyak, misalnya di dalam itu ada nanah, ada darah atau bekas-bekas darah, itu biasanya cepat bersihnya, cepat keringnya. Karena dibantu dengan pergerakan yang dilakukan. Tapi kalau pasien malas bergerak, malas makan, malas beraktivitas, malah itu yang membuat terjadinya infeksi. Baik dokter. Terima kasih dokter. Kemudian dok, saya ingin bertanya dok, untuk perawatan luka itu sendiri, apakah memang bisa dilakukan oleh pasien sendiri atau keluarga pasien atau harus dengan tenaga kesehatan lainnya dok? Itu biasa kalau perawatan luka itu tergantung. Kita istilahnya perawatan luka itu kan istilahnya tuh kalau andaikan si pasien bisa merawat luka sendiri, kita ajarkan lah. Tapi biasanya kan kalau pasien itu untuk merawat luka sendiri itu kan biasanya nggak bisa, ya kita ajarkan keluarganya. Tapi juga ada kalau misalnya dia sanggup datang ke klinik atau mendatangkan perawat, ya kita sarankan, Bu, ini perawatan lukanya harus 2 kali sehari atau setiap hari atau bisa sekali 2 hari. Itu kita lihat tergantung lukanya. Biasanya kalau lukanya masih banyak produksi pus atau nanah, itu 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya lukanya udah minimal, bisa sekali sehari atau sekali 2 hari.
Baik dokter, jadi tergantung dari tingkat Kondisi, keparahan iya, ya dok ya, kondisi kondisi lukanya, dari kondisi lukanya itu sendiri ya dok ya. Iya. Baik dokter, terima kasih dokter, tips-tipsnya ini sangat bermanfaat sekali untuk pasien-pasien yang memang sudah melakukan operasi ya dok Iya. ya. Terima kasih dokter atas Iya. informasinya. Sama-sama. Baik, sampai jumpa kembali di acara podcast kesehatan Citra Arafik. Dah. Nah.